Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nurpasa dari program studi S1 Arsitektur dengan NPM 222320111002. Korupsi yaitu tindakan buruk yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasinya, seperti menyogok seseorang, penggelapan dana, dan sebagainya. Korupsi terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu korupsi ekstorsif berupa sogokan atau suap. Yang kedua yaitu korupsi manipulatif berupa kepentingan untuk diri sendiri. Yang ketiga yaitu nepotistik berupa ikatan keluarga atau yang terkait dengan keluarga. Yang terakhir yaitu subversif berupa merampok kekayaan untuk kepentingan pribadi. Faktor penyebab korupsi terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu faktor internal, yaitu sifat tamak atau rakus pada diri manusia untuk memperkaya hidupnya atau membuat gaya hidupnya itu lebih menarik daripada orang lain. Yang kedua yaitu faktor eksternal seperti ekonomi, hukum, dan politik. Dampak masif korupsi tidak hanya berdampak kepada aspek kehidupan, tetapi juga berdampak kepada sosial, ekonomi, kemiskinan, politik, dan demokrasi. Penyebab korupsi banyak terjadi, antaranya internal maupun eksternal, bisa terjadi dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Nilai-nilai anti korupsi berupa kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kemandirian, dan sebagainya. Sedangkan prinsip anti korupsi yaitu transparan, kewajaran, maupun kontrol kebijakan. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi yaitu dengan jalur penal, yaitu kebijakan penerapan hukum pidana atau penumpasan, penindasan, dan pemberantasan apabila kejahatan terjadi. Jalur non penal, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Nah, semakin luas atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah juga untuk meningkatkan awareness untuk memberantas korupsi yang ada di sekitaran kita ini. Di Indonesia juga mempunyai beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu gratifikasi pegawai atau pejabat politik yang menerima sesuatu atau pemberian dari masyarakat atas pelayanannya, yang sebagaimana itu sudah sebagai tanggung jawabnya atas kewajibannya itu. Contoh gratifikasi misalkan pemberian uang, pemberian diskon, pemberian tiket perjalanan gratis secara percuma-cuma, dan juga pemberian obat dan lain sebagainya. Selanjutnya itu mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Mahasiswa didukung oleh modal dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Keterlibatan mahasiswa juga dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan pada beberapa wilayah, yaitu dengan lingkup diri sendiri, keluarga, kampus, masyarakat sekitar, ataupun yang lebih luas, contohnya global. Dengan kompetisi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, juga mampu mengkritisi kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara penegak hukum. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.